Part 3. Setelah beberapa hari berlalu setelah diumumkannya role tentang kompetisi ketua klan muda, di tempat lain, tepatnya di Provinsi Sichuan di wilayah Aliansi Black Death, camp utama Sekte Dark Moon Sword, mereka mengadakan pertemuan untuk membahas sesuatu hal. Dan salah satu dari mereka yang mengumpulkan para aliansi Black Death, dia pun mengawalinya dengan mengucapkan terima kasih kepada setiap perwakilan aliansi, karena mereka bisa meluangkan waktunya dalam pertemuan tersebut. Kemudian, dia pun lalu membahas langsung ke topik dalam pertemuan tersebut, yaitu tentang kompetisi ketua klan muda yang diadakan oleh keluarga Tang. Salah satu dari mereka yang mendengar itu, dia pun berkata, kalau berdasarkan mata-mata yang mereka susupkan, keluarga Tang sudah menyatakan kompetisi tersebut di beberapa hari yang lalu, dan orang yang mengumpulkan mereka pun membenarkan hal tersebut. Kemudian berkata, kalau tepat setelah kompetisi tersebut diumumkan, para peserta yaitu anak-anak dari keluarga Tang dengan potensi untuk menjadi ketua muda telah pergi naik kereta. Meski keluarga Tang dalam keadaan yang sedang terpuruk sehingga pemimpin mereka bisa membinasakan keluarga Tang kapanpun yang ia inginkan. Pria tersebut berkata kalau ketua aliansi Black Death meminta mereka untuk membiarkan keluarga Tang, karena menurutnya, keluarga Tang masihlah bermanfaat, dan diketahui, nama dari ketua aliansi Black Death yaitu Yu Gilju. Pria tersebut lalu meneruskan perkataannya, kalau sudah jelas, bahwa anak-anak tersebut yang mengikuti kompetisi tersebut adalah masa depan dari keluarga Tang, dan jika terjadi insiden terhadap mereka, pria tersebut berkata kalau itu akan menjadi pukulan yang telak bagi keluarga Tang. Lalu, perwakilan dari aliansi lain pun berkata, meski keluarga Tang sedang mengalami kemunduran, pria tersebut berkata kalau keluarga Tang masihlah tetap menjadi entitas yang patut mereka waspadai. Dan karena hal tersebut, dia pun mempertanyakan, kapan mereka harus bertindak, dan pria yang mengumpulkan mereka, dia berkata kalau untuk sekarang, mereka tidak akan melakukan pergerakan apapun. Namun, dia memerintahkan untuk melacak kereta yang membawa mereka agar bisa mengetahui tempat pelatihannya. Karena dia pikir kalau mereka membunuh tunas-tunas muda dari keluarga Tang yang belum berkembang dengan baik, itu tidak akan membuat pukulan yang telak untuk mereka. Jadi, karena kompetisi ketua klan muda keluarga Tang berjalan selama 4 tahun, dan mereka bisa membunuh generasi-generasi yang sudah ditempa dengan sangat baik setelah pelatihan mereka selama 4 tahun, itu akan menjadi pukulan yang sangat telak bagi keluarga Tang, seperti yang dialami oleh keluarga Jegal atau keluarga Moyong, dan diketahui, orang yang mengumpulkan mereka dalam pertemuan tersebut bernama Ma Qinhu, yang berasal dari Sekte Dark Moon Sword. Ma Qinhu lalu berkata kembali, kalau untuk sekarang, mereka hanya akan melacak kemana tujuan kereta yang membawa para peserta kompetisi tersebut dan bergerak setelah 4 tahun. Dan salah satu dari mereka pun berkata, kalau pelacakannya sudah dia atur. Dan bukan hanya itu, dia pun berkata kalau dia telah menyusupkan mata-mata untuk mengikuti kompetisi tersebut. Dan karena dia anggap planning dia sudah matang, dia beranggapan kalau keluarga Tang akan sepenuhnya jatuh ke tangan mereka. Di tempat lain, tepatnya di Gunung Umum tempat kompetisi ketua klan muda keluarga Tang Sichuan, di tempat tersebut, pembimbing yang membawa Tang Yeonmyung dan beberapa peserta kompetisi pun berkata kepada mereka, kalau meski aturan kompetisi telah diubah, jadwal dan prosedur yang akan mereka lakukan tetaplah sama. Kalau selama kompetisi, peserta akan dipanggil berdasarkan nomor, dan masing-masing grup berisi 4 orang, dan Yeonmyung serta peserta yang lain berada di grup ke-7. Dan 3 teman grup Yeonmyung bernama, Tang Ijon yang diberi nomor 27, Tang Miryo bernomor 26, dan Tang Yuri bernomor 25. Pembimbing tersebut yang melihat Tang Yeonmyung yang diberi nomor 28 terdiam seolah-olah sedang melihat sesuatu. Pembimbing tersebut lalu menyuruh Tang Yeonmyung untuk segera mengikuti mereka. Karena, kalau Tang Yeonmyung tertinggal ketika menuju ke tempat kompetisi, pembimbing tersebut berkata kalau Tang Yeonmyung mungkin akan tersesat di tempat tersebut. Dan setelah Tang Yeonmyung kembali berjalan mengikuti mereka, Tang Yeonmyung berkata dalam hatinya, apakah mereka tidak menyadari, kalau ada keberadaan di belakang mereka yang sedang mengawasi dan mengikuti mereka. Setelah beberapa saat,
Mereka yang sampai di sebuah tebing, Tang Yuri pun bertanya kepada pembimbingnya tersebut, apakah tempat yang mereka tuju sudah benar, karena apa yang ia lihat hanyalah sebuah dinding bebatuan, dan tak berselang lama, terdengar seseorang di balik dinding tersebut menanyakan sandi kepada mereka. Dan setelah pembimbing dari kelompok 7 memberikan kata sandinya, dinding tersebut pun seolah-olah terbelah, dan muncullah seorang pria, yang diketahui dia bernama Changshin dari keluarga Jegal, yang bertugas untuk membantu kompetisi dari kelompok 7. Keluarga Jegal pernah menjadi salah satu dari 5 keluarga besar, seperti keluarga Tang Sichuan dan Master Formasi, tapi sekarang jatuh karena invasi dari Heaven Brilliance Demon Lord. Setelah pembimbing grup 7 diambil alih oleh Jegal Changshin, dalam perjalanannya menuju tempat pelatihan, dia pun bercerita tentang keluarganya. Kalau bukan berkat dukungan dari keluarga Tang, keluarga Jegal mereka pasti tidak akan bertahan hidup. Dan sebagai balasan untuk membalas kebaikan dari keluarga Tang, Jegal Changshin berkata kalau dia membantu mencegah kekuatan eksternal agar tidak ikut campur dalam kompetisi, dengan cara mereka membantu proses melalui teknik formasi yang mereka kuasai. Sementara itu, di sisi Tang Miryo, dia yang selalu memperhatikan Tang Yeonmyung, dia pun bertanya-tanya di dalam hatinya, kenapa Tang Yeonmyung terlihat biasa-biasa saja setelah semua yang mereka lalui, seperti pada saat mereka memulai perjalanannya, dan di saat tersebut, pembimbing yang pertama saat memberikan informasi kalau mereka akan bergerak bersama-sama selama 3 tahun dan menyuruh mereka saling memperkenalkan diri untuk saling memahami satu sama lain, Tang Yeonmyung terlihat biasa-biasa saja. Setelah mereka diinstruksikan untuk saling mengenal satu sama lain, Tang Yuri pun memperkenalkan dirinya, serta berkata kepada Tang Yeonmyung, kalau semua orang sudah tahu tentang dirinya dikarenakan pada saat insiden pertarungan sebelum kompetisi dimulai. Kemudian, Tang Ijon juga memperkenalkan dirinya, serta dia mengenal Tang Yeonmyung dari kabar saat dirinya bertarung dengan kelompok Tang Yang Ryong sampai memberikan bekas luka di wajahnya. Tang Yuri lalu berkata kembali, kalau Tang Yeonmyung sungguh mempunyai keberanian yang besar, karena meski tahu kalau kakek dari Tang Yang Ryong adalah salah satu dari 3 tetua, Tang Yeonmyung tanpa ragu memberikan pelajaran dan memberikan luka di wajahnya. Dan karena hal tersebut, Tang Yuri berkata kepada Tang Yeonmyung, kalau setelah kompetisi itu berakhir, Tang Yeonmyung mungkin akan mendapatkan masalah yang sangat besar. Tang Yeonmyung lalu berkata kepada mereka, apakah mereka sedang membuat keluhan kepadanya, karena tindakan yang sudah ia lakukan. Role kompetisi menjadi diubah ke dalam pertandingan Poison Go, dan Tang Yuri berkata, meski dia sedikit terkejut dengan perubahan tersebut, dia berkata kalau dia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun berbeda terbalik dengan Tang Miryo, dia berkata kalau sangat terganggu dengan hal tersebut. Tetapi karena mereka sudah menjadi satu grup, Tang Ijon berkata kalau mereka harus melupakan hal tersebut, dan karena hal itulah, Tang Miryo yang merasa kesal terhadap Tang Yeonmyung karena ulahnya tersebut. Dia selalu memperhatikan Tang Yeonmyung. Ketika Tang Miryo sedang memperhatikan gelagat dari Tang Yeonmyung, dia pun tanpa sadar menabrak Tang Yuri yang berhenti mendadak, dan ketika dia menanyakan hal tersebut, Tang Yuri berkata kalau instruktur Jegal Changshin telah menghilang di hadapannya. Di saat mereka sedang panik karena kehilangan instruktur Jegal Changshin yang mungkin akan membuat mereka tersesat dalam formasi yang dibuat oleh Jegal Changshin, di sisi Tang Yeonmyung, dia yang melihat ke arah kiri pun kemudian berjalan ke arah yang ia lihat, dan ketika ia sedang meraba sesuatu, Tang Miryo yang melihat itu pun bertanya-tanya, apa yang sedang Tang Yeonmyung lakukan. Di sisi Jegal Changshin, dia yang sengaja meninggalkan mereka pun beranggapan, kalau Tang Yeonmyung dan yang lainnya pasti sedang dalam keadaan panik, karena mereka yang sedang berada di dalam formasi Sevel Lock Phantom Dome dari keluarga Jegal, mereka tidak akan bisa keluar dari formasi tersebut tanpa pelafal, dan diketahui, dia melakukan hal tersebut karena permintaan dari Tetua Agung Tang Seokjung, dengan iming-iming, kalau dirinya bisa mengeliminasi nomor 28 atau yang dimaksud adalah Tang Yeonmyung. Tetua Agung Tang Seokjung menjanjikan kalau dia akan memberikan 2 kali lipat dukungan kepada keluarga Jegal, dan karena tawaran tersebut,
dia pun tanpa berpikir panjang langsung menyetujuinya. Di saat dia berpikir kalau tugasnya sudah selesai, dia pun dikejutkan dengan Tang Yeon-myung yang berhasil merusak formasi yang ia buat, dan dengan polosnya, Tang Yeon-myung berkata kepada Jegal Changshin untuk jangan terlalu cepat berjalan, karena kalau mereka tertinggal, mungkin mereka akan tersesat dalam formasi tersebut, dan Jegal Changshin, dia yang meminta maaf tentang hal tersebut pun lalu berkata dalam hatinya, bagaimana Tang Yeon-myung bisa merusak formasi yang ia buat. Tang Yuri pun lalu bertanya kepada Tang Yeon-myung, bagaimana dia bisa melakukan hal tersebut, dan Tang Yeon-myung pun menjawabnya, kalau dia hanya memotong formasi tersebut, dan ketika mereka sedang berdebat bagaimana cara Tang Yeon-myung melakukan hal tersebut, Tang Miryo lalu memotong obrolan mereka untuk menyudahi pembicaraan mereka. Karena yang lebih penting adalah mereka harus tetap di dekat Jegal Changshin. Namun ketika dia menunjuk ke arah Jegal Changshin pun menghilang kembali, sehingga membuat mereka panik kembali. Tetapi, Tang Yeon-myung yang menyadari kalau Jegal Changshin mencoba untuk meninggalkan mereka, Tang Yeon-myung hanya tersenyum saja. Di sisi Jegal Changshin, dia yang mencoba melarikan diri dari mereka, dia pun merasa panik, karena, di beberapa waktu sebelumnya, ketika melihat Tang Yeon-myung, dia merasa hawa membunuh dari tatapan Tang Yeon-myung yang tak mungkin dipancarkan dari anak seusianya, dan setelah beberapa saat dia berlari dengan tergesa-gesa, akhirnya dia pun menemukan jalan keluar yang menuju tempat pelatihan, dan setelah keluar dari formasi tersebut, dia yang terduduk karena kelelahan. Di dalam hatinya, dia berkata kalau Tang Yeon-myung dan grup ketujuh tidak mungkin keluar dari formasi keluarga Jegal, meski dengan metode apapun yang mereka gunakan. Jegal Changshin meyakini kalau mereka tidak akan menemukan jalan keluarnya. Tak berselang lama, terdengar seseorang pun menghampirinya dan bertanya tentang keadaannya, karena dia melihat Jegal Changshin terlihat tidak sehat, dan diketahui, orang tersebut bernama Tang Wonjin, yang bertugas menjadi pengawas dari grup 7. Lalu, Tang Wonjin pun menanyakan keberadaan dari grup 7 kepada Jegal Changshin, dan Jegal Changshin, dia yang mencoba tenang agar tidak dicurigai oleh Tang Wonjin. Dia lalu berkata, kalau kemungkinan besar, grup ketujuh tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi. Karena, setelah sekian lama dirinya menunggu, grup ketujuh tidak muncul di titik pertemuan. Kemudian memberikan alasan, kalau mungkin grup ketujuh diserang oleh bandit atau binatang buas. Dan ketika dia menyayangkan hal itu bisa terjadi kepada grup ketujuh, terdengar retakan di belakangnya. Dan ketika mereka melihat ke arah suara itu berasal, Tang Wonjin yang mengira kalau itu adalah penyusup, dia pun sudah bersiap-siap untuk menyerang mereka. Tetapi, Jegal Changshin mencoba menenangkannya dan berkata kalau dia akan memeriksanya terlebih dahulu. Namun sebelum ia memeriksanya, dia pun dikejutkan dengan hancurnya formasi tersebut yang dilakukan oleh Tang Yeon-myung dengan sangat mudahnya. Dan di sisi Tang Yeon-myung, dia yang menemukan Jegal Changshin, sambil tersenyum sembari berkata kalau dia menemukan Jegal Changshin kembali. Dia pun menatap Jegal Changshin dengan tatapan penuh amarah, diikuti dengan Tang Yuri, Tang Ijon, dan Tang Miryo. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.